Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ram Romnoni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang statement dari politikus Nasdem Effendi Koiri yang menyebut bahwasanya politik identitas itu Ahok bukan Anies ya. Nah, ini tegas disampaikan dalam ILC ya. Ini juga yang dilansir oleh tribunnews.com. Bagaimana selengkapnya langsung kita baca dan kita ulas. Politikus Nasdem Effendi Koiri yang main politik identitas itu Ahok bukan Anies. Tribunnews.com. Jakarta, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus diterpa isu miring soal permainan politik identitas saat memenangkan kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Hal itu pun dibantah Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Koiri atau Gus Coy menyampaikan bahwa Anies Baswedan tidak pernah bermain politik identitas saat Pilkada DKI Jakarta. Sebaliknya, lawan politiknya Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang dituduh bermain politik identitas. Yang main politik identitas itu Ahok bukan Anies. Ahok mengutip surat Al-Maidah ayat 50 padahal non-muslim, kata Effendi saat dikonfirmasi Senin 14 November 2022. Effendi menuturkan bahwa pernyataan Ahok itu pun mengundang reaksi pendukung Anies Baswedan. Dia bilang bakal calon presiden yang diusung Nasdem tidak pernah mengutip ayat agama. Aksi Ahok itu kemudian direaksi oleh pendukung Anies. Anies nggak pernah ngutip ayat-ayat agama dalam kampanye. Biar keroknya Ahok, tapi Anies yang dituduh, kok aneh katanya. Diberitakan sebelumnya, aktivis dan politisi nasional Ferdinand Hutahian menanggapi soal masuknya nama Anies Baswedan menjadi calon presiden yang diusung dari Partai Nasdem. Dia menuding ex-gubernur DKI Jakarta itu punya jejak kotor politik identitas. Kalau kita ingin mencintai bangsa ini, calonkan negarawan yang berpikir bagaimana memang ingin membenahi bangsa ini dan jangan mencalonkan orang-orang yang dan sosok-sosok yang jelas politik yang kotor dengan politik identitas, kata Ferdinand dalam sebuah diskusi di Jakarta 12 November 2022. Ferdinand menuturkan bahwa politik identitas yang semakin memanas merupakan ancaman nyata di dalam pemilu 2024. Karena itu dia meminta agar Surya Paloh tak mencalonkan figur yang justru memiliki jejak kotor dalam politik identitas. Karena ancaman kita itu sekarang adalah politik identitas yang semakin memanas dan semakin menghangat dan berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat, dan ini akan menjadi benturan konflik horizontal di tengah masyarakat kita. Kalau elit politik kita cinta dengan bangsa kita, maka harus dicegah. Hentikan dong mengusung pion yang justru akan menjadi bertempur dan bertarung di lapangan, ungkapnya. Karena itu Ferdinand meminta agar para elit politik untuk bisa mencalonkan sosok-sosok yang mencintai bangsa. Ex-politikus Partai Demokrat itu menuding Anies bukanlah sosok yang memiliki rekam jejak negarawan. Kalau para oligarki ingin mengusung pion, maka usunglah pion yang mencintai bangsa juga. Jangan yang menghasilkan konflik perpecahan di tengah masyarakat kita. Masa kita harus bicara saya cinta Indonesia, saya cinta bangsa, tapi mengusung calon yang berpotensi menimbulkan konflik? Janganlah tugasnya. Ya sobat sekalian, itu ya, jadi memang satu hal yang perlu kita telusur ya, dari mana ya awal isu tentang politik identitas yang saat ini itu menjadi perbincangan dan seakan terus-menerus dilabeli kepada Anies dan sampai dikatakan sebagai bapak politik identitas ya. Jadi politik identitas yang saat ini ya mau berkaitan dengan agama ya, itu seakan menjadi hal yang negatif dan disampaikan oleh politikus Nasdem yang sebelumnya PKB yaitu Gus Coy atau Effendi Koiri. Itu awalnya dari Ahok ya, dengan melakukan penyampaian mengutip ayat Quran ya, mengutip ayat Quran, dan sayangnya memang kan dipelintir ya. Nah itu kesalahan itu justru diarahkan, ditujukan balik kepada Anies ya. Ini kan aneh ya yang disampaikan pada pemberitaan ini. Nah memang kalau kita main telusur menelusur memang benar ya, kalau itu tentang kebiasaan dari negeri ini ya, yang selalu melakukan pelabelan ya. Kalau sudah pelabelan itu
kebiasaan atau kecenderungannya memang negatif, entah itu politik identitas kah, atau kita tarik ke belakang tentang radikalisme ya, kemudian intoleransi ya, aku Pancasila, NKRI harga mati, itu sebenarnya apa sih gitu ya. Nah yang menjadi pertanyaan ya, apakah melemparkan isu-isu tersebut ya membuat masyarakat atau rakyat itu semakin cerdas ya? Kan tidak ya. Justru ketika label-label itu dihembuskan ya, malah yang terjadi adalah polarisasi ya. Nah ini juga yang harus disampaikan oleh para pemimpin negeri ini ya, yang mempunyai ketokohan ya, untuk berhenti ya, termasuk juga media yang terus media ya, kemudian juga pemimpin yang baik itu memberikan contoh teladan supaya berhenti ya melakukan pelabelan, termasuk untuk label-label politik identitas. Nah sayangnya kayaknya kenapa ini terus menggelembung ataupun naik isu identitas, karena kelihatannya memang dipelihara oleh yang mempunyai kekuasaan ya. Di satu sisi ya, politik identitas itu selalu dikaitkan dengan Anies, dan itu pas dengan saat ini ke Anies yang menjadi antitesis dari kekuasaan. Nah ini kita harusnya berpikir bahwasanya kedepannya semua hal ya, termasuk dengan isu-isu tentang politik identitas, radikalisme, NKRI harga mati, itu yang tidak mencerdaskan harus benar-benar diakhiri ya, karena itu tidak membangun ya. Karena kebutuhan negara ini ya, kebutuhan rakyat ini adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Nah apakah itu mencerdaskan? Tidak ya. Makanya seperti itu ya, kita harus fokus kepada bagaimana menciptakan lagi ya, menghapus hal-hal negatif, melabeli orang, kemudian lebih fokus menciptakan narasi yang lebih mencerdaskan. Kan tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini sayangnya ya, oleh pemimpin negara ataupun yang mempunyai kekuasaan justru malah dalam tanda kutip dipelihara ya, dengan tidak memberikan contoh-contoh baik, ataupun para politisinya juga sama ya, memakai isu-isu ini ya untuk melakukan penyerangan. Kan lebih baik kita itu menciptakan narasi yang mencerdaskan ya, misalnya yang juga disampaikan oleh Anies ketika di Medan kan, menyampaikan kepada relawannya agar tidak memberikan atau menyampaikan kabar atau berita yang tidak benar atau berita bohong ya, untuk melakukan kampanye ataupun deklarasi ataupun yang lainnya lah. Itu kan suatu hal yang positif, sederhana tapi positif, yang juga termasuk mencerdaskan ya. Nah atau hal-hal yang lain ya, misalnya tidak boleh menyerang ya, juga disampaikan tidak boleh menyerang kecelakaan orang lain dalam hal campaign nanti ya. Nah itu juga hal yang sederhana tapi kadang susah untuk dijalankan. Nah yang jadi pertanyaan adalah apa sebenarnya fokus permasalahan di negeri ini. Itu kan salah satunya yang harus kita telusur ya, apakah kita terus-menerus menggaungkan isu-isu label ya, seperti politik identitas ya, ataupun radikalisme dan lain sebagainya, atau kita harus sebagai bangsa yang cerdas lebih fokus untuk membenahi negara ini sama-sama ya, melihat apa sebenarnya akar permasalahan seperti ini. Yang paling kentara dan terlihatnya jelas ya tentu saja the common enemy, yaitu tentang korupsi yang tumbuh subur ya. Kita pasti setuju lah, korupsi pada itu menjadi musuh bersama, dan juga saat ini justru yang kita jadikan itu common enemy itu malah tidak tersentuh ya, dan malah sebaliknya orang-orang yang lebih menggaungkan politik identitas ya, kemudian aku NKRI ya, NKRI harga mati, justru ujung-ujungnya kena OTT ya. Jadi intinya apa ya, pelajaran yang bisa diambil adalah itu hanya sebagai tameng ya, tameng supaya atau untuk menutupi ya aktivitas atau kegiatan yang tidak ingin diungkap ya. Nah itu yang biasa disampaikan ya, tentang isu radikalisme, politik identitas dan lain sebagainya.
Nah, kalau kita kembali lagi ya, politik identitas ya, kita semua punya identitas ya. Kita punya identitas, punya nama, punya agama ya, kemudian punya background pendidikan ya. Seakan apa namanya? Dan setelah ada menyeruak politik identitas, seakan menjadi negatif ya. Kita tidak bisa pungkiri setiap diri kita punya identitas. Pun juga pada pencapresan, capres maupun capres itu tidak pernah terlepas dari identitas masing-masing personal ya, baik itu dari suku, agama ya, kemudian dari background apa dia nasionalis ataupun dia politik kiri atau politik kanan, itu semuanya identitas ya. Cuma memang kita kecenderungannya itu nggak enak kalau kita melabeli ya, nggak enak kalau tidak memakai label ataupun stigma ya. Ini yang seharusnya satu demi satu harus kita hilangkan ya, kalau kita ingin membuat kembali ya rakyat ini menjadi masyarakat yang cerdas. Dan termasuk juga bagaimana ya permasalahan ke depan ya, tentang permasalahan the common enemy atau permasalahan secara umum, yaitu tentang oligarki ya, oligarki yang saat ini misalnya ya, permasalahan korupsi sudah, oligarki sudah, kemudian kapitalisme global, itu kan yang seharusnya menjadi fokus kita untuk menyelesaikan problematika hidup bernegara saat ini, bukan melulu ya terus menerus politik identitas ya. Padahal kita di belakang masih punya tanggungan PR yang terus menerus mendera negeri ini, yaitu tentang yang tadi, oligarki ya. Bayangkan ya, jadi oligarki termasuk yang ada dalam politik itu bermain sangat luas dan luar biasa dengan kapitalisasi modal yang dipunya ya. Dengan saat ini ya, misalnya untuk pembiayaan politik itu ya, biaya demokrasi itu sangat mahal ya, kita harus akui. Ini yang harus menjadi permasalahan yang harus dikritik ya, bagaimana untuk mengubah ya, karena kita ketahui sistem demokrasi kita yang mahal itulah ya yang menimbulkan korupsi itu tumbuh subur ya. Kita ketahui apa yang juga pernah disampaikan oleh Rizal Ramli dalam ILC di dalam Karni Ilyas forum ya, itu menyampaikan ya mayoritas 32 atau 28 dari 34 gubernur itu masuk penjara. Kemudian juga sekitar hampir semuanya ya, 90% itu kepala daerah penjara ya, karena disandra karena oligarki, biaya mahal pemilu yang kita ketahui, misalnya biaya pilkada itu ya untuk gubernur ratusan miliar, kemudian presiden triliunan ya. Dari mana uangnya itu kalau bukan dari oligarki? Nah, ini yang seharusnya menjadi pokok pembahasan ya, supaya negeri ini ketika nanti ada yang jadi pemimpin itu tidak terus menerus disandra gitu ya. Karena ketika sudah disandra atau harus mengembalikan cuan yang mereka pinjam pada saat proses kontestasi itu, wah, itu kembali lagi kita akan menghadapi lingkaran setan ya. Itu lagi permasalahan bahwasanya tentang korupsi pejabat dan juga penguasa yang harus mengembalikan ya dulu cuan yang dipinjam saat kontestasi. Nah, ini kan daripada kita terus meributkan politik identitas ya. Nah, politik identitas ini ya akhirnya kalau kita sering memakai, akhirnya seperti hal yang negatif ya, yang seharusnya itu bisa itu melekat pada diri kita semuanya, akhirnya hanya terlihat seperti hal yang buruk ya. Padahal kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya identitas, termasuk juga agama ya. Akhirnya kan nanti seperti ingin menjauhkan agama dari politik ya. Padahal ya dalam hal kita ya tidak harus ya memakai segala hal itu ya, segala sesuatu itu harus berdasarkan agama gitu ya, harus berdasarkan agama, harus sesuai dengan agama. Kalau berdasarkan akal pikiran manusia ya rusak ya. Karena agama, khususnya agama Islam ya, memberikan bimbingan ya melalui Al-Quran dan Sunnah itu ya, sesuatu itu dengan sempurna ya. Makanya sesuatu hal itu
menjadi negatif ya karena terus dilabeli ya, padahal kita itu perlu agama. Kemudian juga dalam Islam itu kita itu diperintahkan untuk apa namanya, masuk Islam secara kafah ya. Ya ayyuhalladzina amanu khudulu fi silmi kafah ya, dalam Al-Qur'an Al-Baqarah itu disebutkan seperti itu. Artinya kita harus setiap perbuatan kita harus apa namanya, berdasarkan agama. Kalau tidak ya berarti kan kita sekuler ya. Berarti kita sekuler yang otomatis akan memakai agama itu hanya di tempat-tempat private saja ya. Padahal ada hal kewajiban itu yang dalam kehidupan itu tidak boleh ya hanya dilakukan secara privat di ruang-ruang ibadah ya, tetapi agama itu seharusnya juga harus dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Baru itu dikatakan ya kita menjadi muslim yang benar-benar memakai sebagai muslim yang kafah ya, memakai agama itu bukan hanya di ruang-ruang privat tetapi juga dipakai dalam lingkungan seluruh aspek kehidupan kita. Ya itu ya, semoga kita tidak alergi terhadap identitas yang ketika dilabeli itu seakan menjadi buruk, tetapi lebih cenderung kita menjadi lebih cerdas dalam menilai bahwasanya politik identitas itu identitas yang kita miliki dan hal yang biasa saja. Cuma bagaimana kita itu ya agar tidak terjebak untuk menjauhi ya politik identitas yang dalam tanda kutip adalah agama yang harusnya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari dalam semua aspek kehidupan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.